Selamat pagi. Saat ini kami sedang persiapan untuk jelajah selanjutnya. Tapi kali ini kami mau menunjukkan persiapan fisik untuk perjalanan selanjutnya yang sahabat tahu kalau kami jelajah itu bisa 3 bulan di jalan terus di dalam petualangan, dan itu pasti butuh fisik yang baik. Nah, saya dapat rekomendasi dari teman-teman untuk fisik, untuk meningkatkan fisik. Olahraga yang baik itu adalah bersepeda katanya. Nah, karena itu sekarang kami mau ke satu tempat yang katanya di sini ada produk-produk untuk kegiatan bersepeda. Di mana dan seperti apa? Nanti sahabat lihat setelah ini, oke? Sedang menuju satu toko, nanti dilihat ya toko apa, karena produknya ini yang sangat direkomendasikan untuk kegiatan sepedaan. Kami mau lihat sepeda apa yang cocok untuk dipakai saat di kota dan dipakai juga saat di penjelajahan. Jadi maksudnya nanti gini, di Jakarta sebelum berangkat ada kegiatan sepedaan. Nanti ketika sudah menjelajah, kami akan bawa sepeda, rencananya begitu. Supaya nanti ketika kami di daerah, di desa, di hutan, di pantai, masih tetap bisa kegiatan sepedaan, masih bisa olahraga, biar tetap strong. Ini kita lihat nanti tokonya ya, sebentar lagi nyampe. Ini dia tempatnya. Kita udah nyampe. Rodaling. Oke. Ini dia Rodaling. Ini di Rodaling di Serpong Tangerang. Gede banget tokonya. Kita lihat isinya sekarang.
tadi itu kan untuk perkotaan dan untuk off-road gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya yang pengennya off-road, bener-bener off-road? Ada. Off-road pun juga sama, kayak mobil atau motor, ada grade-nya, maksudnya ada peruntukannya lah masing-masing. Nah, kita nanti sepeda pun begitu. Betul, sepeda pun juga gitu, jadi ada peruntukannya masing-masing. Ya, ini kita kelompokin, kita mulai dulu yang tanpa suspensi belakang. Kita sebutnya hardtail. Tanpa suspensi, Ya, tanpa suspensi belakang, jadi cuma punya suspensi depan. Di sini. Oh, tapi mountain bike itu selalu ada suspensi depan? Ya, selalu ada suspensi. Itu yang bedain sepeda biasa dengan mountain bike, dengan MTB. Itu ada, dia ada suspensi depan. Ya. Nah, kalau yang ada depan kita ini line up leisure. Jadi Line up? leisure. Leisure. Untuk orang yang having fun, ke gunung buat have fun, sekali-sekali cari adrenalin gitu. Tapi yang mungkin masih belum serius atau masih pengen mungkin bawa keluarganya gitu, liburan ke daerah gunung, itu cocok pakai yang leisure. Ini dikelompokkan sesuai komponen dan budget. Ini ketahuan dari bannya aja udah. Betul. Ya, bannya lebih ekstrim, bannya lebih ini. Nah, ini ban MT kalau ini hitungannya. Terus kalau yang ini kita masuk hardtail yang lebih tinggi. Ini Xstrada. Xstrada itu cocok untuk orang yang mau cross country, yang suka belusukan, ada nanjaknya, ada turunan. Lebih ekstrim ini? Lebih ekstrim, lebih off-road. Gitu. Wow. Geometrinya memang lebih agresif, jadi masih dan pedaling efisiensi pastinya juga lebih bagus. Jadi bisa lebih cepat. Tenaganya nggak bilang banyak. Nah, kalau misalnya yang aluminium kurang, maksudnya mungkin lebih berat, atau mungkin mereka butuh yang karbon atau seperti apa, ada lagi Syncline di sini. Ini seri Syncline. Sebenarnya ini karbon. Jadi cross country karbon. Frame-nya lebih ringan. Komponennya pun juga lebih bagus. Jadi lebih ready dan yang pastinya sama-sama agresif. Nah, ini XC Trail. Kita juga ada XC Trail yang tapi suspensi belakangnya pakai suspensi belakang. Yang ini. Ini. Di sini. Saya langsung lihatnya itu ininya, Bro. Betul. Ini ada suspensi belakangnya. Ini kayak shock breaker. Ya. Jadi suspensi belakangnya dari ini itu juga ada panjangnya. Sama kayak depan. Travel, kita sebutnya travel gitu ya. Seberapa panjang suspensinya untuk main, jarak main suspensi gitu. Ini karena XC Trail, karena butuh pedaling efisiensi juga, tapi karena supaya lebih nyaman jadi pakai shock breaker belakang gitu ya, pakai shock belakang. Ininya belakangnya pendek. Ini sekitar 120 mili di belakang. Di depan pun juga 120. Jadi relatif rata. Nah, ini yang paling baru, yang baru keluar, Siskiyou DSE. DSE gitu ya, Siskiyou D Special Edition. 29, diameter rodanya 29. Jadi udah yang diameter roda yang kan kalau misalnya sepeda gunung tuh rata-rata ada yang 27,5, ada yang 29 kalau sekarang. Kalau ini 29 jadi diameter lebih besar. Suspensinya pun juga dan color warnanya pun juga beda. Ini baru keluar. Ini pengaruhnya ke manuver atau ke agresivitas. Jadi maksudnya ke medannya. Dia jadi bisa disetel untuk lebih lincah gitu, lebih gampang. Lebih nyaman, lebih kenyamanan. Betul, lebih nyaman. Dan abilitas sepedanya jadi lebih able. Tadi kan kita udah bahas yang cross country trail. Nah, kita cross country trail yang ini. Ya, nah kita masuk yang trail. Yang ini trailnya. Ini trail. Jadi sebentar, ini lebih ekstrim dari ini? Yes, betul. Suspensinya lebih panjang. Bannya pun lebih lebar. Jadi memang ditujukan untuk medan yang lebih ekstrim. Tapi medannya ini bisa nanjak, bisa turun. 50%. Itu, ini untuk trail, jadi medan lebih ekstrim. Dan kalau misalnya main trail,
kurang menantang, kurang agresif, pengen medan yang lebih gitu ya, yang lebih ekstrim, ada enduro. Beda lagi. Lebih panjang lagi travelnya. Oh ya? Lebih panjang. Ini 170 depan, ini kalau 29 160, belakang 155. Kalau yang 27,5 170 depan, 160 belakang. Jadi ini memang benar-benar yang lebih ekstrim. Bannya pun juga beda sama yang trail. Kalau yang trail ini bannya kan relatif lebih halus dibandingin yang ini. Ini bahkan komponnya pun soft. Kompon bannya ini lebih soft dibanding kompon yang itu. Iya. Lebih traksinya lebih gigit dan bisa dipakai di berbagai medan. Iya. Sama kalau ini juga, tapi kembangannya kita sendiri. Jadi sepeda ini Square One itu besutannya Polygon bersama Nailed to React. Jadi sebuah pabrikan yang bikin swing arm belakangnya ini. Namanya swing arm. Hasilnya adalah ini kelebihannya dia gitu. Betul. Jadi ini kenapa kita bikin suspensinya kayak gini, kan bentuknya kan jadi kayak motor trail gitu ya. Kalau misalnya ini lebih serem katanya, lebih agresif gitu. Nah, Square One ini dia itu karakternya cenderung lebih anteng kalau orang-orang sepeda bilang. Jadi kalau misalnya kita main, kita rem, masalah dari sepeda gunung adalah karena ininya kekunci, belakangnya kekunci, suspensi juga jadi terpengaruh, jadi ikutan kekunci. Nah kalau misalnya pakai ini, pakai layout, dan kedua selain itu masalah dari sepeda gunung ya, adalah pedaling efisiensi. Semakin panjang travelnya, semakin sulit digoes. Maksudnya semakin berat. Jadi nggak laju lah, nggak laju. Nah kalau misalnya ini dengan layout suspensi seperti ini, ini tetap efisien. Sip kalau gitu. Nah, dari yang semua sepeda yang tadi ini yang kita lihat, lu lebih rekomen mana untuk Robinson Journey? Nah, karena Robinson Journey itu belusukan, kadang di kota pasti. Gua karena kadang juga di gini, dalam penjelajahan kami juga akan nginep di kota, di tempat kami singgah dan nginep di sana. Jadi rencananya gua kalau misalnya gua nginep di kota, gua pengen olahraga. Selama ini kita nge-gym aja kan atau jogging kecil-kecil lah di sekitar hotel atau di sekitar kota tempat kami stay gitu ya. Nah, terus sekarang pengen sepedaan juga. Jadi gua mau bawa sepeda nanti ketika jelajah. Itu satu. Tapi kami juga akan camping di hutan, di desa, di pantai juga mungkin, atau di gunung gitu. Nah, kan nggak mungkin lah bawa ada sepeda road bike-nya, ada mountain bike-nya gitu, yang bisa mengakomodir dua-duanya, bro. Nah, karena butuh dua-duanya, yang di kota bisa dan di off-road ringan juga bisa. Saya sarankan pakai hybrid, pakai HSX tadi. Hybrid ya? Ya, pakai hybrid. Jadi kalau misalnya dipakai di kota, terus habis itu mau di jalan perkampungan, misalnya atau sampai kebun, sawah, off-road bisa. Itu bisa. Nggak ada yang diganti, jadi cuma bawa itu satu aja udah? Satu itu aja udah bisa dipakai gimana? Oke, kalau gitu kita bahas itu deh, gerai gitu lagi ya. Sip. Sahabat, akhirnya setelah tadi saya lihat-lihat sepedanya, terus dijelaskan sama Bang Alvin, pilihannya adalah karena kebutuhannya kan kita mau olahraga di Jakarta, kemudian jelajah di alam bebas. Nah, terus direkomendasi untuk pakai sepeda yang bisa di dua alam. Jadi multi purpose, di kota bisa, di alam juga bisa. Ya di alam itu maksudnya di jalan berbatu, tanah kayak gitu bisa. Ya. Oke. Jadi ini rekomendasinya hybrid. Ya, sepeda hybrid. Jadi Polygon Hiace X7. Oke. Polygon Hiace X7 ini salah satu dari keluarga
Polygon Hiace. Ya. Jadi ada Hiace, ada X5 dan ada X7. Itu keluarga Hiace gitu. Hiace. Iya. Ada Hiace, ada Hiace X. X dia. Hiace X5 dan X7. Ini tuh serinya. Tadi saya pikir S1, S2 kayak orang sekolah gitu. Ya, jadi X. Nah, sepeda ini itu adalah sepeda hybrid. Sepeda hybrid itu sepeda yang betul tadi bisa di dua alam. Bisa dipakai di perkotaan, nyaman dipakai di perkotaan. Nanti kalau misal weekend atau mau dipakai abis jelajah, mau lagi jelajah mau dipakai di kota, off-road ringan. Oh, di off-road ringan. Kemudian kalau misalnya abis itu nanti mau dipakai di kota atau di mana, itu bisa. Jadi sama-sama nyaman. Jadi sahabat, ini disesuaikan dengan kebutuhan Robinson Journey. Ketika nanti menjelajah keliling Indonesia, ketika kami nginep di kota, stay di kota, mau olahragaan sepeda, ya pakainya yang ini. Betul. Ketika nanti camping di gunung, pun pakainya yang ini. Betul. Jadi bisa di dua medan, ya. Perkotaan maupun off-road ringan, sama-sama nyaman. Oke, makanya direkomend Bang Alvin pakainya yang ini. Betul. Kita mau tahu detail dari hybrid Hiace X7, ya kan? Polygon Hiace X7. Oke, jadi yang pertama itu ada suspensi depannya. Ini sepeda hybrid ada suspensi depannya. Jadi kalau misalnya melintasi medan off-road ringan, itu lebih nyaman. Nah, nanti kalau sebentar, misalnya, kenapa dibilang hybrid? Karena hybrid ini itu gabungan antara sepeda kota atau sepeda jalanan dengan sepeda off-road. Kalau di mobil crossover. Mobil crossover. Jadi itu kenapa ini disebut hybrid. Jadi bisa di dua alam itu. Sip. Tadi kan ada suspensi depan. Kalau misalnya di jalanan supaya lebih efisien pedalingnya, kita tutup aja, kita close. Ini juga bisa ada di-lock. settingannya. Iya, ini ada settingan. Bisa di-lock. Kemudian remnya pun juga udah hidrolik. Jadi kayak rem mobil, rem motor, pakainya oli. Jadinya lebih pakem. Lebih pakem. Sama kita nggak butuh buang tenaga banyak untuk ngerem. Lebih nggak capek untuk pengereman panjang. Kemudian juga ini udah dilengkapin sama group set. Group set ini drivetrain-nya itu 1X. Jadi nggak pakai derailleur depan. Di belakang aja. Hanya di belakang aja di sini. Kita hanya mengandalkan satu shifter. Untuk ini. Dan ini udah pakai group setnya Shimano SLX 1X12 1x12. 12 speed di belakang. Iya, jadi kalau di motor atau di mobil gigi 12 nih. Gigi 12, betul. Ada gigi 1 sampai gigi 12. Gigi 12, betul. Wow. Semakin tinggi semakin berat atau semakin ringan? Semakin kesini semakin ringan. Jadi untuk nanjak kita pakai yang ini, yang besar. Kalau kita misalnya di flat, di dataran, kita bisa pakai yang bawah. Itu bisa disesuaikan dengan tenaga. Iya. Jadi kalau misalnya kita rasa terlalu berat, kita pindahin ke atas. Ini gigi 1 atau gigi? Ini gigi 11. Semakin tinggi semakin berat. Ini semakin berat kan? Semakin berat, betul. Semakin naik dia semakin ringan, betul. Ini gigi 1. Gigi 1 ini. 1, 2, 3 sampai 12. Betul. Wah, kita tes nanti gigi 1 kayak gimana sampai gigi 12. Semakin berat kan dia? Semakin berat. Seberat apa tuh nanti kita tes. Dan semakin laju. Iya, digoes pelan aja dia udah kenceng. Betul. Masih ingat dulu sepedaan dia kan, saya sepedaan itu terakhir waktu remaja loh. Sekarang udah remaja lewat dikit gitu. Udah lama nggak sepedaan, baru kali ini sepedaan lagi. Jadi pengen tahu nanti sepedaan pakai sepeda Polygon Hiace X7. Terus bannya. Ya. Nah, untuk bannya sendiri, ini bannya itu tebal, jadi cukup lebar. Sahabat, tadi waktu Bang Alvin nunjukin ke saya yang road bike sampai ke ekstrim tadi, sampai yang terakhir enduro, enduro, itu bannya tipis banget sampai lebar banget. Betul. Terus kalau lihat ke sini, ini kayak di antara memang yang tadi yang road sama yang enduro. Betul. Jadi diameter rodanya sendiri pakai 700C. Jadi 700C ini sendiri diameter yang biasa ditemuin di sepeda road bike. Itu. Tapi bannya ini kita pakai yang 32 mili.
Jadi lebih lebar dibandingin road bike konvensional. Dan tapaknya ini disesuaikan agar bisa di 2 medan. Jadi bisa dipakai di perkotaan, nggak berat, nggak berat dipakai di kota, nggak bising, tapi juga punya traksi atau punya grip ketika dipakai di off-road ringan. Kalau di mobil ban AT. Gitu. Jadi bisa di dua-duanya. Itulah tadi kenapa disebut hybrid, supaya dia bisa di aspal dan di tanah lah. Dan di tanah, betul. Semakin jelas buat saya sekarang. Kenapa ini disebut hybrid dan kenapa dari Polygon merekomendasikan ini untuk Robinson Journey. Jadi ini sepedanya memang cocok banget buat yang berjiwa petualang, untuk adventure. Ini cocok banget. Dan geometrinya pun itu didesain supaya nyaman di kedua medan. Pakai flat bar, jadi lebih tegak, tapi geometrinya pun juga lebih agresif. Jadi nanti kalau misal di medan off-road ringan pun juga masih ada traksi dan kontrol sepedanya masih mumpuni. Nah, sekarang gini, Bang Alvin, kan sebelum berangkat, sebelum menjelajah, gitu ya, gue ada kebutuhan untuk jalan-jalan di Jakarta aja nih, di Jakarta aja. Jadi itu tidak terlalu mempengaruhi kah atau bagaimanakah? Karena kalau yang road bike, stangnya itu kan kayak gini ya, kayak orang balapan. Gitu. Jadi kita bongkok, memang kita relatif lebih bungkuk. Kalau yang ini karena flat bar juga dan geometrinya pun juga udah kami optimalisasi, jadi lebih cenderung lebih tegak. Jadi nyaman, masih nyaman dipakai untuk orang yang memang mengejar kenyamanan. Gitu. Dan olahraganya juga nggak hilang juga ya. Betul. Saya mau tes dulu duduknya di sini. Nah, ini kurang tinggi. Ya? Ini kurang tinggi. Oh iya? Terlalu nekuk ya? Terlalu nekuk, betul. Terlalu nekuk. Jadi kalau misalnya posisi pedaling yang optimal, itu saddle-nya posisinya harus jadi waktu kita taruh kaki kita dan posisi pedal di paling bawah itu hampir lurus. Tapi tetap nekuk. Tapi tetap nekuk. Nekuk sedikit aja. Nah, ini posisinya masih kurang tinggi. Jadi itu kalau kita mau ngukur tinggi badannya kita sama ideal dari sepeda. Iya, betul. Jadi memang kita harus sesuaikan dulu size dari sepedanya dengan tinggi badan kita. Kemudian kita baru adjust atau kita atur posisi seat post dan bahkan sampai posisi handlebar atau stemnya pun juga bisa. Nah, rupanya saya baru tahu idealnya kalau misalnya kakinya di sini ya, di ini begini, jadi posisi dia harus tetap napak begini. Betul, harus napak. Jadi napak tapi kakinya agak lurus, masih nekuk tapi agak lurus. Ini masih terlalu nekuk. Ini masih terlalu nekuk. Jadi kira-kira begini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti dinaikin sampai kurang lebih sekitar situ. Itu idealnya. Betul, itu idealnya seperti itu. Ya, ini dia kalau kita sepedahan. Idealnya begini, berarti nanti saya ambil yang agak lebih tinggi, lebih betul. Ukurannya lebih besar dari ini. Bisa diatur dulu seat post-nya, tapi kalau misalnya ternyata kependekan atau misalnya kurang nyaman, bisa pakai size yang lebih besar. Dari saran sih, karena Bang Robin 172 tingginya, ini kan size S, saran pakai size M. Kok tahu saya 172? Kan tadi udah bilang. Oh, udah bilang. Oke. Sip. Ya. Ini remnya disc brake ya dua-duanya? Betul, remnya disc brake dan hidrolik depan belakang. Hidroliknya itu depan belakang. Hidrolik, jadi sama-sama masing-masing. Kalau sepeda masing-masing punya master silindernya juga di lever. Jadi sama sih sebenarnya, mirip motor. Kalau misalnya ini. Sebenarnya kalau dulu ngerem mah kayak gini gitu. Pakai kaki. Pakai sendal. Dulu beneran. Ngerem itu pernah gini tuh. Gitu. Ya, namanya sepedahan di kampung, di hutan. Terus apalagi yang membuat dia beda dengan sepeda-sepeda yang lain? Ya, kurang lebih itu sih. Jadi tapi kalau misalnya kita pakai di perkotaan dan kita pakai di medan off-road ringan gitu ya, itu bisa kita sesuaiin paling dari tekanan ban.
Oh. Jadi kalau misalnya perkotaan ada juga tekanan angin. betul. Kalau perkotaan kita bisa pakai tekanan yang lebih tinggi supaya dia lebih laju dan supaya menghindarin apa namanya paku atau yang kayak gitu. Tekanan anginnya berapa kalau di kota? Untuk tekanan angin disesuaikan dengan berat badan. Oh. Oke, ini untuk tekanan angin bisa pakai sekitar. Oh, dia ada petunjuknya. Dia ada petunjuknya di sini. Jadi ini. Oh, di bannya. Betul. Tadi ini bannya lebarnya 45 mili. Tadi 45 mili. Ya. Dan di bannya ini itu ada apa namanya petunjuknya. Oke. Untuk tekanan ban. Oke. Jadi dia memang ada itu di. Ada rekomendasinya ya? Ada rekomendasinya. Nah, nih di sini. Oh, oke. Di sini ada ininya. Ini 40 sampai 70 PSI. Hah? 40 sampai 70 PSI untuk tekanan ban yang disarankan. Jadi kalau misalnya di medan off-road dan kita beratkan berat, mungkin kita bisa pakai 40, 42. Kalau misalnya kita berat, mungkin bisa pakai 45, di bawah 50 mungkin, 50. Jadi memang harus disesuaikan dengan berat badan. Kita nggak bisa bilang tekanan yang optimal berapa sih? Ini harus tekanan sepeda segitu ya? Iya, karena bannya relatif lebih kecil. Kalau untuk yang tadi sepeda enduro, itu bisa sekitar 18, 20. Disesuaikan itu sama. Ban gua aja 35. Kalau mobil kan rata-rata memang gitu kan. 30 something, 35, biasa di bawah 40. Kalau misalnya beratnya maksudnya mobilnya ngangkut berat banyak kan 42 mungkin segitu. Kalau misalnya sepeda untuk ban segini, untuk ban 45 mili memang itu tekanan yang disarankan segitu. Kalau road bike sendiri yang bannya lebih tipis 23 mili, itu bisa sampai 100 PSI. 100 PSI, betul. Ban yang tipis. Iya, ban yang tipis sekali itu 100 PSI. Kalau misalnya yang ban yang lebar yang 2,6 inch lebarnya itu mungkin sekitar 18, 20, 24. Oke. So, jadi itu yang membedakan hybrid dengan road dan enduro. Dan betul, dan sepeda MTB lainnya gitu ya, enduro. Misalnya, itu kurang lebih untuk hybrid. Jadi geometrinya memang relatif tegak dan bisa dipakai dengan nyaman di dua wilayah, di dua medan. Di perkotaan maupun di off-road ini. Stang lebarnya memang segini ya? Ya, ini standarnya seperti ini, tapi bisa disesuaikan. Sebenarnya bisa nanti dipotong gitu ya, menyesuaikan lebar kita. Yang penting nyaman sih. Oke. Sip. Sahabat, itu tadi pembahasan kami tentang sepeda yang direkomendasikan oleh Polygon untuk digunakan Robinson Journey. Nah, perlu saya kasih tahu bahwa karena memang saat ini kami mau persiapan perjalanan selanjutnya, kami butuh menaikkan stamina atau fisik kami karena perjalanan nanti itu berat sekali tuh. Nah, karena itu salah satu olahraga yang direkomendasikan ke kami semua adalah bersepeda. Nah, alatnya adalah ini. Saya akan berolahraga naik sepeda ini di Jakarta aja. Terus nanti ketika di penjelajahan pun rencananya ini mau saya bawa juga sepedanya, mau saya bawa sekalian. Kita akan melihat alam yang indah itu bersepeda juga. Artinya Robinson Journey juga merekomendasikan ke sahabat sekalian, mari kita bersepeda untuk kesehatan diri, kemudian sekaligus menikmati alam. Betul. Dengan sepeda kita tunjukkan, kita melihat keindahan Indonesia. Setelah ini nanti saya akan tunjukkan ke sahabat sekalian olahraga sepedaan yang kami lakukan di Jakarta seperti apa. Nanti kita akan sharingkan juga. Mungkin kita jelajah di Jakarta sambil kulineran atau ke pojok-pojok mana di Jakarta, saya juga belum tahu. Nanti lihat nanti ya. Apapun itu, tujuan kami adalah kami mau menunjukkan kepada sahabat bahwa untuk melihat Indonesia pun kita juga bisa dengan berkendara sepeda. Mari sahabat sekalian, dukung terus petualangan kami keliling Indonesia. Menunjukkan kepada sahabat sekalian betapa Indonesia indah dan luar biasa. Robinson Journey. Bangga jadi Indonesia.